Halo sahabat Santo Yosef, kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah salah satu hal yang paling membanggakan untuk kita warga negara Indonesia. Banyak pahlawan-pahlawan kita di masa lalu yang berjuang hidup dan mati hanya untuk meraih kemerdekaan. Kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan perjuangan bersama seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, serta dari berbagai suku budaya, adat istiadat, dan agama, termasuk kita umat Katolik Indonesia. Adapun dari 185 pahlawan nasional Indonesia, 6% diantaranya beragama Katolik. Mari kita mengenal 10 pahlawan nasional Indonesia yang beragama Katolik, dimulai dari yang pertama, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto lahir dengan nama Sugio di Surakarta tanggal 25 November tahun 1896. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi uskup agung setelah sebelumnya dinobatkan menjadi Vikaris Apostolik Semarang. Sugio dibesarkan dalam keluarga kejawen yang merupakan abdi dalam Keraton Surakarta. Ia mendapatkan nama Albertus Magnus setelah prosesi pembaptisan yang dilakukan oleh Pastor Meltens SJ ketika ia bersekolah di Kolose Saverius. Setelah menamatkan sekolahnya, ia berkeinginan untuk menjadi imam sehingga pada tahun 1916 ia dikirim untuk mengikuti kegiatan imamat dan mulai mendalami ilmu agama Katolik, bahasa Latin, Yunani, dan filsafat di Gymnasium Uden Belanda di bawah asuhan Ordo Salib Suci atau Ordo Sanctae Crucis OSC. Dari gimnasium, Sugio kemudian masuk novisiat SJ di Mariendal. Ia belajar filsafat di Kolose Bergmans Oudenbosch pada tahun 1923 sampai 1926. Hingga tahun 1928, Sugio mengabdikan dirinya di Kolose Saverius sebagai pengajar karena setelah itu ia kembali berlayar ke Belanda untuk memperdalam ilmu teologi di Maastricht. Tahun 1931, Sugio menerima sakramen imamat yang ditabiskan oleh Uskup Raermond di kota Maastricht dan menambah namanya dengan nama Pranoto sehingga menjadi Sugio Pranoto. 2 tahun setelah petabisan, ia kembali ke Indonesia dengan membawa nama baru dan ditugaskan sebagai pastor pembantu di Bintaran. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi pastor paroki. Berdasarkan telegram dari Monsinyur Montini di Roma, Sugio Pranoto diangkat sebagai Vikaris Apostolik yang memangku jabatan keuskupan. Selain menjadi uskup agung pertama di Indonesia, Sugio Pranoto dikenal sebagai imam Katolik pertama yang menyesuaikan dan mengembangkan ajaran Katolik berdasarkan adat ketimuran. Pada masa penjajahan Belanda, ia tidak hanya memperjuangkan kelangsungan rumah sakit Sint Carolus, namun juga berjuang menentang anggapan bahwa gereja identik dengan kolonial Belanda. Sugio Pranoto wafat di Belanda pada tahun 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun 1963. Yang kedua, Ignatius Slamet Riyadi. Brigadir Jenderal TNI Ignatius Slamet Riyadi lahir pada tanggal 26 Juli 1927. Dia adalah seorang tentara Indonesia. Riyadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, putra dari seorang tentara dan penjual buah. Riyadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda,
Riyadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus. Ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia II dan membantu mengorbankan perlawanan selama sisa pendudukan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya pada tahun 1947, ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang, bertanggung jawab atas Resimen 26. Selama agresi militer yang pertama, Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Riyadi dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950 setelah berakhirnya revolusi, Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Riyadi gugur tertembak menjelang operasi berakhir. Sejak kematiannya, Riyadi telah menerima banyak penghormatan. Sebuah jalan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya. Begitu juga dengan fregat TNI AL, KRI Slamet Riyadi. Selain itu, Riyadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumerta pada tahun 1961 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 2007. Yang ketiga, Agustinus Adi Sucipto. Beliau lahir di Salatiga tanggal 4 Juli 1916. Menamatkan pendidikan di Mulo AMS bagian B di Semarang dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Namun di kedokteran beliau tidak sampai tamat. Kemudian beliau mendaftarkan ke Sekolah Penerbangan di Kalijati sampai berhasil memperoleh brevet penerbangan tingkat atas. Pada pendudukan Jepang, Adi Sucipto bekerja di sebuah perusahaan bus di Salatiga. Setelah bangsa Indonesia merdeka, beliau turut membina AURI yang kemudian diangkat sebagai kepala staf AURI. Pada tanggal 27 Oktober 1945, beliau berhasil menerbangkan pesawat bekas yang telah diperbaiki oleh teknisi-teknisi Indonesia. Penerbangan itu merupakan penerbangan pertama kali yang dilakukan oleh putra Indonesia. Atas anjurannya pula, maka didirikan sekolah penerbangan di Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 1945. Karena jasa-jasanya, beliau disebut juga sebagai Bapak Penerbang Indonesia. Adi Sucipto pada masa berkarir di penerbangan, beliau pernah ditugaskan ke India dan Filipina untuk mencari tenaga pelatih dan menyewa sebuah pesawat terbang Dakota. Bersama rekannya Abdul Rahman Saleh pada bulan Juli 1947, ia berangkat ke India lagi untuk menunaikan tugas. Kemudian pada tanggal 29 Juli 1947, beliau kembali ke tanah air dengan membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Internasional untuk Palang Merah Indonesia. Akan tetapi, ketika mau mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, pesawat yang ditumpangi Adi Sucipto ditembak jatuh oleh pesawat pemburu Belanda. Beliau gugur dalam tugas dan jenazahnya dimakamkan di Yogyakarta. Untuk mengenang jasa-jasa serta pengorbanan, nama beliau diabadikan pada lapangan terbang di Yogyakarta, yakni Lapangan Udara Adi Sucipto sebagai ganti lapangan terbang Maguwo. Yang keempat, Yosafat Sudarso. Beliau lahir pada tanggal 24 November 1925 di Salatiga, Jawa Tengah. Yosudarso adalah salah satu pahlawan nasional yang membela Indonesia melalui jalur laut. Pada masa kecilnya, beliau memang dikenal sebagai anak yang cerdas dan santun dalam bersosialisasi. Pendidikan utama yang ia jalani yaitu di Hollands Inland School.
atau disingkat HIS. Kemudian pada tahun 1940 beliau menamatkan pendidikannya di HIS. Setelah itu Yosudarso melanjutkan pendidikannya di Mir Uitgebreid Lager Onderwijs Mulo di kota Semarang. Ketika pendidikannya di Mulo baru berjalan 5 bulan, datanglah Jepang untuk menjajah Indonesia. Karena Yosudarso masih ingin melanjutkan pendidikannya, akhirnya beliau terpaksa pindah ke Salatiga untuk melanjutkan pendidikannya tersebut hingga tamat pada tahun 1943. Pada saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Yosudarso bergabung bersama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut yang kemudian sekarang berganti menjadi ALRI atau Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia. Banyak sekali operasi militer yang dijalani oleh Yosudarso dalam mendamaikan pemberontakan di daerah-daerah di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1950, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah itu, Yosudarso mulai diangkat menjadi komandan di berbagai tempat, seperti di KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Pahlawan nasional Yosudarso gugur di wilayah sekitar Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962. Yosudarso gugur di atas kapal KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran di wilayah Laut Arafuru setelah tertembak oleh kapal patroli Belanda yaitu HRMS Eversteen. Akhirnya pemerintah Indonesia menganugerahi gelar pahlawan kepada Yosudarso berdasarkan SK Presiden nomor 088-TK-1973. Berkat jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, akhirnya namanya dikenang dan digunakan sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia, serta namanya diabadikan pada kapal KRI. Yang kelima, Robert Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan nasional pejuang kemerdekaan dari daerah Bantik Minanga, Malalayang. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1925. Monginsidi tumbuh dalam budaya Bantik yang begitu kental, dengan adat yang paling mendasar yaitu Hinggil Ridang, Hintal Runang, dan Hintakinang. Falsafah ini berarti berlaku kasih kepada sesama anggota keluarga, kepada sesama yang masih terikat dalam komunitas suku Bantik, dan bersifat dermawan kepada siapapun terlepas dari suku maupun ikatan keluarga. Falsafah itu yang membakar semangat Monginsidi untuk menentang penjajahan. Dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Monginsidi, beliau dipercaya untuk memimpin pertempuran melawan Belanda dan menjadi sosok yang disegani. Dalam suatu konferensi di tahun 1946, dibentuklah LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, dengan Sekjen Walter Monginsidi sebagai ketuanya. Pada tanggal 28 Februari 1947, Monginsidi ditangkap tentara Belanda, namun berhasil melarikan diri bersama Abdullah Hadade, HM Yosep, dan Lewang Daeng Matari setelah hampir 8 bulan mendekam di tahanan. 10 hari kemudian, Monginsidi kembali tertangkap, dan kali ini Belanda memvonisnya dengan hukuman mati. Perjuangan Monginsidi tidak berhenti di situ. Tak lagi mampu berjuang secara fisik dalam pertempuran, Monginsidi menyuarakan semangat perjuangan melalui tulisan-tulisannya. Berikut ini beberapa tulisan yang menginspirasi bahkan hingga saat ini. Jangan berhenti mengumpulkan pengetahuan agar kepercayaan pada diri sendiri tetap ada, dan juga dengan kepercayaan teguh pada Tuhan, janganlah tinggalkan kasih Tuhan mengatasi segala-galanya. Bahwa sedari kecil harus tahu berterima kasih,
tahu berdiri sendiri. Belajarlah melipat kepahitan. Belajar mulai dari 6 tahun dan jadilah contoh mulai kecil, sedia berkorban untuk orang lain. Berkorban untuk tanah air, mendekati pengenalan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam Alkitab yang dipegangnya saat hukuman mati, terdapat tulisan, setia hingga akhir di dalam keyakinan. Monginsidi meninggal dengan berani di hadapan regu tembak pada hari eksekusi tanggal 5 September tahun 1949. Yang keenam, Cilikriwut. Cilikriwut adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan. Beliau lahir di Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Februari tahun 1918. Semasa hidupnya, beliau tak hanya aktif dalam bidang kemiliteran sebagai seorang tentara, putra Dayak ini juga berperan dalam pemerintahan dengan diangkatnya ia sebagai Gubernur Kalimantan Tengah di tahun 1958. Selain itu, ia juga berkontribusi di bidang kepenulisan. Ia pernah bekerja di Harian Pemandangan, pimpinan M. Tamran, serta Harian Pembangunan, pimpinan Sanusi Pane. Ia pun menulis beberapa buku mengenai Kalimantan seperti Makanan Dayak, Sejarah Kalimantan, Maneser Panatau Tatu Hiang, dan Kalimantan Membangun. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Desember 1946, Cilikriwut dan beberapa tokoh perwakilan suku-suku Dayak di pedalaman Kalimantan yang berjumlah 142 suku berkumpul bersama untuk melaksanakan sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia dengan upacara adat leluhur suku Dayak. Lalu pada tanggal 17 Oktober 1947, ia berada di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Ia mendapat perintah dari S. Surya Dharma, Kepala TNI Angkatan Udara waktu itu, untuk memimpin operasi penerjunan pasukan payung kali pertama oleh pasukan MN 1001 di Desa Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, Cilikriwut bertanggung jawab menjadi penunjuk jalan bagi tim yang berjumlah 13 orang, 11 orang asal Kalimantan dan 2 orang Jawa. Untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, tanggal 17 Oktober pun resmi ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Atas berbagai jasanya, Cilikriwut dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1998 di masa pemerintahan B.J. Habibie. Namanya pun diabadikan sebagai salah satu bandar udara di Palangkaraya. Selain itu, keluarganya juga berencana mendirikan Museum Cilikriwut yang nantinya akan dipadu dengan restoran di bangunan bekas tempat tinggal Cilikriwut di Palangkaraya. Yang ketujuh, W.R. Supratman. W.R. Supratman adalah pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. W.R. Supratman merupakan salah satu putra dari seorang sersan di Batalion 8 bernama Senen. W.R. Supratman lahir di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 9 Maret 1903. Dia menamatkan sekolah dasarnya di Jakarta. Pada tahun 1914, W.R. Supratman ikut kakak perempuannya yang bernama Rukiem pindah ke Makassar. Di sana dia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Rukiem yang bernama Willem van Eldik. Supratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama 3 tahun, kemudian melanjutkannya ke Normal School di Makassar sampai selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia dijadikan guru di sekolah Angkasa II. Setelah tidak lagi menjadi seorang guru, W.R. Supratman kemudian bekerja di sebuah perusahaan dagang. Setelah beberapa waktu lamanya, W.R. Supratman memutuskan untuk pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita.
Pekerjaan itu sendiri tetap dilakukannya meskipun akhirnya dia tinggal di Jakarta. Di Jakarta inilah W.R. Supratman mulai tertarik dengan organisasi pergerakan nasional yang akhirnya membuat dirinya banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senangnya terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Rasa cintanya terhadap Indonesia semakin hari semakin besar, sehingga membuatnya ingin menyumbangkan sesuatu bagi perjuangan bangsanya. Tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya, karena ia hanya seorang wartawan dan pemain musik hingga suatu hari, secara kebetulan W.R. Supratman membaca artikel berjudul "Manakah Komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat" dalam majalah Timbul terbitan Solo. Membaca artikel ini, hati Supratman tergerak dan merasa tulisan itu seolah ditujukan kepada dirinya. Tidak ada catatan yang pasti kapan Supratman menulis lagu kebangsaan. Ada pendapat yang menyatakan ia menciptakannya tahun 1926. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, Supratman yang hadir ingin menawarkan kepada ketua Kongres agar ia diberi kesempatan memperdengarkan lagu itu di hadapan para peserta. Namun karena keberaniannya belum cukup, W.R. Supratman akhirnya membatalkan niatnya. Baru pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928, pada malam penutupan, W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengiringi sebarisan paduan suara membawakan lagu Indonesia Raya. 2 bulan setelah lagu ini diperkenalkan, lagu ini menjadi sangat populer. Lagu ini kemudian banyak dinyanyikan dalam acara-acara penting. W.R. Supratman kemudian memiliki ide untuk mengabadikan lagu perjuangan itu ke dalam piringan hitam. Untuk merealisasikan idenya, W.R. Supratman lantas menghubungi Yo Kim Chan yang akhirnya membantunya merekam, memperbanyak, dan menjual piringan hitam berisi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Dalam piringan tersebut, W.R. Supratman memainkan biola sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 2 irama, mars dan keroncong. Maraknya peredaran lagu Indonesia Raya membuat W.R. Supratman sering diinterogasi PID atau Intel Belanda yang sempat berujung pada pelanggaran peredaran lagu tersebut. Protes atau pelanggaran lagu itu pun berdatangan dari berbagai pihak yang menyebabkan Volkrat turun tangan, di mana akhirnya kata merdeka-merdeka hanya boleh digunakan ketika lagu dinyanyikan di ruangan tertutup. Hingga akhir hayatnya, W.R. Supratman masih menjadi incaran polisi India Belanda karena telah menciptakan lagu Indonesia Raya sampai akhirnya dia jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang terakhir Matahari Terbit pada awal Agustus 1938, W.R. Supratman ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di Nirom, Jalan Embong Malang, Surabaya. W.R. Supratman kemudian ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. W.R. Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. W.R. Supratman hingga meninggal belum pernah menikah dan mengangkat seorang anak pun. Yang ke-8, Karel Satsuetubun. K.S. Tubun merupakan salah satu pahlawan revolusi, pahlawan yang ikut menjadi korban G30 SPKI pada tahun 1965. Beliau dilahirkan di Tual, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Setamat SD pada tahun 1941, Karel langsung mendaftarkan diri di kepolisian Ambon. Setamat mengikuti pendidikan kepolisian, Karel diangkat menjadi polisi dengan pangkat AIP 2, agen polisi tingkat 2, dan kemudian ditetapkan dalam Kesatuan Brigade Mobil atau Brimob di Ambon. Karel kemudian dipindah tugaskan ke Jakarta. Setelah di Jakarta,
dia ikut dalam operasi militer di Irian ketika pembebasan Irian Barat dari Belanda. Setelah keberhasilan tersebut, dia diberi tugas untuk mengawal kediaman Wakil Perdana Menteri Dr. J. Lehman yang membuat pangkatnya naik menjadi brigadir polisi. KS Tubun menjadi salah satu korban PKI ketika dia menjaga rumah Dr. J. Lehman. Pada waktu itu, PKI merasa terancam perencanaan upaya kudeta oleh PKI. Mereka menganggap para pimpinan Angkatan Darat sebagai penghalang utama cita-cita mereka. Maka PKI merencanakan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat yang dianggap membahayakan rencana operasi mereka. Dan salah satu sasarannya adalah Jenderal A.H. Nasution yang bertetangga dengan rumah Dr. J. Lehman yang dijaga oleh KS Tubun. Gerakan itu pun dimulai ketika ia kebagian tugas jaga pagi, maka ia menyempatkan diri untuk tidur. Para penculik pun datang. Pertama-tama mereka menyekap para pengawal di rumah Dr. J. Lehman. Karena mendengar suara gaduh, maka KS Tubun pun terbangun dengan membawa senjata. Ia mencoba menembak para gerombolan PKI tersebut. Malang, gerombolan itu pun juga menembaknya. Karena tidak seimbang, KS Tubun pun tewas seketika setelah peluru pasukan PKI menembus tubuhnya. Atas segala jasa-jasanya selama ini, serta turut menjadi korban gerakan 30 September, maka pemerintah memasukkannya sebagai salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Pangkatnya dinaikkan menjadi Ajun Inspektur 2 Polisi. Namanya juga kini diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang Republik Indonesia dari fregat Van Speyk class dengan nama KRI Karel Satswit Tubun 356. Yang kesembilan, Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono. Kasimo Hendro Wahyono dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1900. Ia adalah anak kedua dari 11 bersaudara. Orang tuanya adalah Dalikem dan Rono Sentika, seorang prajurit Keraton Yogyakarta dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Maka sejak kecil, I.J. Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton. Dengan demikian, ia merasakan dan paham benar dengan cara hidup keraton yang semuanya berpusat pada sultan. Ketika kakak tertuanya dipersiapkan menggantikan ayahnya, maka Kasimo menggantikan posisi kakaknya dan sekaligus bertanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua. Ia harus bekerja keras membantu ibunya mengurus rumah tangga. Setelah lulus dari Bumi Putra Gading, Kasimo masuk sekolah di Muntilan yang didirikan oleh Romo van Lith. Kasimo saat itu tinggal di asrama, dan dia kemudian tertarik untuk belajar agama Katolik, dan pada hari raya Paskah bulan April tahun 1913, pada usianya yang ke-13, Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph. Setelah dewasa, ia menjadi guru pertanian sekaligus mengajarkan agama di Tegal dan Surakarta. Kasimo Hendro Wahyono adalah salah satu pendiri Partai Politik Katolik Jawi yang lalu berubah nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik di Jawa dan lalu menjadi Partai Politik Katolik Indonesia atau PPKI yang kelak pada tahun 1949 Kasimo akan menjadi ketua umumnya. Sebagai anggota PPKI, Kasimo diangkat menjadi anggota Volksraad pada periode tahun 1930 sampai 1942. Ia ikut menandatangani petisi Sutarjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan awal, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia.
Pada periode tahun 1947 sampai 1949, ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam Kabinet Peralihan atau Kabinet Susanto Tirtoproyo, ia juga menjabat sebagai menteri. Kasimo pun pernah menjadi anggota delegasi perundingan Republik Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, ia bersama menteri lain yang tidak dikurung Belanda bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu ketika bisa kembali ke Yogyakarta, ia memprakarsai kerjasama seluruh partai Katolik Indonesia untuk bersatu menjadi Partai Katolik. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, Kasimo duduk sebagai wakil Republik Indonesia dan kemudian setelah RIS dilebur sebagai anggota DPR. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kasimo juga ikut berjuang merebut Irian Barat. Kasimo menyatakan pendiriannya untuk menolak gagasan Nasakom yang ditawarkan Bung Karno. Kasimo pun juga menolak kabinet yang diprakarsai Soekarno dan terdiri dari 4 partai pemenang pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kala itu, Masyumi dan Partai Katolik Indonesia yang satu-satunya menolak bekerja sama dengan PKI di kabinet. I.J. Kasimo meninggal pada Jumat Kliwon, tanggal 1 Agustus 1986 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang ke-10, Frans Seda. Francisco Saverio Seda, yang lebih dikenal dengan panggilan Frans Seda, dilahirkan di Maumere, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Oktober tahun 1926. Ia belajar di Kolose Saverius Muntilan dan HBS atau Hollandse Burger School di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Catholic Economische Hogeschool Tilburg, Nederland pada tahun 1956. Dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ia aktif sebagai anggota Laskar Kris, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi, dan anggota Batalion Paraja atau Laskar Rakyat Kris TNI Masyarakat pada tahun 1945 sampai 1950. Beliau dikirim markas besar Biro Perjuangan di Yogyakarta ke Flores dan Surabaya, menjadi Ketua Pemuda Indonesia di Surabaya, menjadi anggota Panitia Pembubaran Negara Jawa Timur dan DPR Sementara Daerah Jawa Timur Republik Indonesia mewakili pemuda. Anggota Panitia Kongres Pemuda II di Surabaya, peserta Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia I di Yogyakarta, anggota Persatuan Pelajar Indonesia PPI di Nederland, serta pendiri atau pengurus Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia di Nederland. Dalam bidang politik, ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Katolik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, mewakili golongan Katolik, dan anggota Dewan Penasehat Partai Demokrasi Indonesia sejak tahun 1971, dan selanjutnya sejak 1997 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Frans Seda juga mendampingi Sri Paus Paulus ke-6 dalam kunjungan ke Indonesia pada tahun 1970. Selanjutnya, Frans Seda menjadi Ketua Organizing Committee pada kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia pada tahun 1989. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Dana Komite Olahraga Nasional Indonesia, anggota Dewan Harian Nasional Angkatan 1945, anggota Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian di Vatikan Roma, serta anggota Dewan Pertimbangan Palang Merah Indonesia Pusat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebun Raya Indonesia, anggota Dewan Penyantun Pusat Kajian Australia, Universitas Indonesia, dan Ketua Forum Indonesia Nederland. Frans Seda meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2009, tanggal 31 Desember dalam usia 83 tahun. Sepeninggalnya,
Yayasan Atmajaya kemudian berinisiatif mengabadikan semangatnya yang membaktikan diri seutuhnya untuk Tuhan dan tanah air dalam suatu kegiatan Franseda Award. Franseda Award yang diluncurkan 1 Juni 2011 lalu untuk pertama kalinya difokuskan pada bidang pendidikan dan kemanusiaan yang ditujukan pada seluruh warga negara Indonesia yang berusia maksimal 40 tahun yang memiliki karya nyata pada bidang pendidikan maupun kemanusiaan yang turut merawat, menanam, dan mengembangkan keindonesiaan sebagaimana diteladankan oleh Franseda. Oke sahabat Santo Yosef, demikian tadi adalah 10 pahlawan Katolik, yaitu pahlawan nasional Indonesia. Terima kasih.